suami kita sudah pensiun, berkurang enggak gajinya? Ridho. Ya, qanaah. Merasa puas dengan pemberian Allah, itulah takwa. Jangan caliak kateh, panjang kepala stres nanti, ujungnya stroke, habis itu stop mati mendadak. Oh ibu, caliak ke bawah. Masalah dunia, unzur man huwa asfala minkum wala tanzur man huwa fawqakum. Jangan lihat ke atas. Sampai semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan selalu kepada Allah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita, beliau referensi kita, rujukan kita dalam kehidupan yang singkat ini. Beliau tempat kita bertanya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Beliau pedoman kita sampai pun beliau meninggalkan dua pusaka untuk kita umatnya, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Sebagaimana beliau mengatakan dalam sabdanya, taraktu fikum amrain, telah aku tinggalkan dua pusaka kepada kalian. Ini sebelum kematian beliau, sebelum wafat beliau. Lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat, kalian tidak akan pernah tertipu dengan kehidupan yang penuh dengan drama ini. Apa itu yang dua pusaka yang ditinggalkan? Yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pagi ini adalah orang-orang yang istiqomah untuk subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat, pembawa risalah. Beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Dalam kesendirian maupun berjamaah seperti ini, beliau tetap melakukan kebaikan dan kebajikan, menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita. Bahkan beliau menyampaikan dalam sabdanya, khairukum li ahlikum wa ana khairan li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata beliau, adalah orang paling baik terhadap keluargaku. Beliau juga mengajarkan kita bagaimana berakhlak terhadap jiran dan tetangga, hidup bertetangga. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berbangsa, bernegara, sampai 2/3 dunia beliau kuasai. Demi Allah ayah bunda,
Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, beliau besar bukan karena jabatan, beliau besar bukan karena pangkat kedudukan, beliau besar bukan karena punya kelebihan secara hitungan dunia, tapi beliau dibesarkan oleh Allah karena akhlak beliau. Makanya benar beliau menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini, ke bumi ini, kata beliau, untuk menyempurnakan akhlak. Betapa banyak ya, kita lihat hari ini orang tertipu dengan zahir. Ya, seandainya kemuliaan itu ayah bunda dilihat dari rupa wajah kita, ibu-ibu contohnya, makanya yang paling mulia itu adalah Marilyn Monroe. Nah, itu artis Hollywood dulu. Ternyata tidak. Seandainya kemuliaan itu kena jabatan, pangkat, kedudukan, maka yang paling mulia, ya, kita tersentuh dengan ayat Al-Quran yang dibaca tadi oleh imam kita. Yang paling mulia berarti siapa? Fir'aun. Ternyata dia terhina, diabadikan di dalam Al-Quran. Wa nunajjika bi badanika. Ternyata jasadnya Fir'aun sampai hari ini diabadikan oleh Allah. Untuk apa? Agar tidak ada lagi Fir'aun setelah ini. Walaupun Fir'aun itu ternyata merajalela di Indonesia. Betul Bapak Ibu? Benar? Seandainya kemuliaan itu karena harta yang banyak, makanya yang paling mulia itu siapa? Pengusaha. Yang mulia siapa? Qarun. Ternyata Qarun tidak mulia, matinya pun terhina, dihimpit oleh bumi yang kita pijak ini Bapak Ibu. Dalam surat Maryam dikisahkan, diceritakan, ternyata bumi ini pernah dibelah dua oleh Allah. Masuklah harta Qarun ke dalamnya gara-gara sombong, tidak mau membayar zakat, tidak mau berinfak bersedekah kepada seorang nabi mulia yaitu Musa alaihissalam. Tetap di zamannya Nabi Musa juga Fir'aun juga bahkan dihina seorang nabi ini dengan memberikan anjing. Bayangkan ayah bunda, akhirnya apa? Allah murka. Bagaimana cara Allah murka? Bumi dibelah, harta Qarun yang banyak ini masuk ke bumi, dihimpit termasuk Qarun. Makanya ayah bunda kalau datang ke belakang rumah sambil menggali lubang, jumpa harta, namanya harta apa? Harta Qarun. Artinya apa? Agar kita yang hadir ini tidak seperti Qarun, sombong, angkuh dengan apa yang kita miliki. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, ada 3 hal yang tidak kita ketahui dalam hidup ini. Ada 3 hal. Yang pertama adalah jodoh kita. Betapa banyak orang hari ini ayah bunda mungkin sudah akrab, sudah kenal, sudah ta'aruf malah, tapi ternyata bukan jodohnya, berpisah juga. Ya, 12 tahun dia dekat, 2 bulan mungkin dia akan nikah, batal. Ada orang di Minangkabau saya lihat tanpa berjumpa, tanpa bertemu, tapi hanya wasilah orang tua, keluarga besar dipertemukan. Akhirnya menikah mereka, berjodoh mereka, dan ternyata awet sampai tua. Jodoh kita nggak tahu. Dan ini adalah urusan Allah. Yang kedua, ayah bunda bapak ibu, yang kita tidak pernah tahu adalah rizki kita. Kita tidak tahu, dan saya ingin menyampaikan pagi ini ayah bunda, rizki tidak pernah tertukar. Makanya tidak perlu iri, julid kalau istilah orang sekarang. Tidak perlu kita dengki dengan apa yang diberikan Allah kepada seseorang. Kadang-kadang mungkin dia melakukan sesuatu sedikit tapi banyak dia dapat. Orang sudah berkeringat, berpeluh-peluh dia, tapi dapatnya sedikit. Begitulah cara Allah memberikan harta itu. Yang membedakan kita nanti ayah bunda di sini adalah siapa? Itulah orang yang paham negeri akhirat, yang tahu dia akan mati dan dia tidak akan menjadikan ini masalah dalam kehidupannya. Yang kedua ayah bunda, rizki kita tidak tahu. Betapa banyak orang kampung saya, mohon maaf saya dari kecil di Tanah Abang, di kebun kacang, di kampungnya mak bapaknya susah. Mak bapaknya bertani, mak bapaknya ke kebun. Mungkin itu bekerja di kebun orang, bekerja di heler kalau istilahnya orang, padi itu, bekerja di situ. Tapi anaknya merantau ke Tanah Abang, jadi karyawan dia, karena jujur dia, karena baik dia, berubah nasibnya, kaya dia. Betapa banyak juga saya lihat, baik angkatan saya atau di bawah saya, dibesarkan dengan pundi-pundi uang, dengan pundi-pundi kekayaan yang banyak, dengan materi yang banyak di Tanah Abang itu ayah bunda, tapi terlena dia, mendapat warisan dia. Ketika mak bapaknya mati, meninggal dunia, dia tidak bisa mengelolanya. Akhirnya apa? Habis, bangkrut, miskin dia. Bahkan mohon maaf ayah bunda, ada anak-anak di Tanah Abang itu
yang akhirnya mereka hanya bekerja biasa saja. Kenapa? Tidak tertempa dengan kehidupan yang susah. Artinya apa ayah bunda bapak ibu? Rizki kita tidak tahu. Makanya jangan sekalipun meremehkan, jangan sekalipun menghina, meremehkan. Kalau dalam syair Arab yang pernah saya pelajari di Gontor dulu, la tahtakir man dunaka, jangan engkau menghina orang yang ada di bawahmu. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatun, setiap sesuatu itu ada punya kelebihan. Saya ingat Ucok Baba, sahabat saya, kecil orangnya, betul Pak? Ucok Baba kecil, istrinya cantik, anaknya normal semua. Ucok Baba boleh kecil, tapi dia berjuang dari Medan sampai di ibu kota, jadi orang hebat dia. Ya, artinya apa? Dia punya kekurangan, tapi Allah berikan kelebihan di tempat yang lain. Mohon maaf, dari fisik wajah, ya mungkin ada orang wajahnya hancur, tapi gara-gara wajah itulah membawa hoki dia, membawa hebat dia. Jadi ayah bunda bapak ibu, yang kedua rizki kita tidak tahu, makanya jangan sekalipun meremehkan. Ketiga, yang kita tidak tahu ayah bunda bapak ibu, kematian kita. Kematian kita, ya, di mana kita mati, bagaimana kita mati, seperti apa kita mati, kita nggak tahu. Anak sahabat saya, ya, AA Ridwan Kamil, dia tidak tahu akan mati di tempat dia belajar, dan ternyata Allah ambil, hanyut dia. Mudah-mudahan syahid. Katanya orang kalau tenggelam itu syahid insya Allah. Artinya apa ayah bunda? Kadang-kadang saya pernah duduk dengan, mohon maaf, oknum anggota DPR, duduk lagi makan, lagi sarapan. Beliau pakai peci, pecinya tinggi Pak, ya model bapak ini, tinggi pecinya. Ketawa dengan saya, Ustaz Oren, saya punya tanah dekat kampus, 2 hektar, saya jual murah ke Ustaz. Ustaz, saya ada ini, ada tanah lagi di sini, ada tanah. Lagi cerita tanah sambil makan mie rebus. Terdiam dia. Meninggal dia. Sambil berbicara tanah, ayah bunda, berbicara tentang dunia, Allah panggil dia. Innalil kullu nafsin za'iqatul maut. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Ya, kematian kita ayah bunda itu semua tergantung izin Allah. Wa likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita ini ada ajalnya, ada saatnya pergi dari dunia, tidak bisa diakhirkan atau dimajukan. Makanya Kiai saya pernah menyampaikan pesan beliau sebelum kami keluar dari pondok pesantren. Apa kata beliau? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Artinya ayah bunda apa? Kematian tidak perlu ditakuti, dan kematian tidak perlu lari. Kematian tidak menunggu tua ayah bunda, dan kematian tidak menunggu sakit. Betapa banyak orang sakit, lama sakitnya, tapi tidak mati-mati dia. Ya, ada orang dia mengantar orang sakit ke rumah sakit, dia mati dia. Yang sakit malah sembuh dia. Ya, saya masih ingat saya di Bintaro, dia antar abangnya sesak napas, baru. Ya, dipanggil ambulan, dikasih tabung apa namanya untuk bernapas, sebelah kanan kiri itu adeknya laki-laki. Karena pengen cepat untuk ke rumah sakit, tol Pondok Aren masuk Pit Bintaro itu mau masuk, karena kencang bawanya, sopirnya nggak waspada, nabrak trotoar, berguling ambulan itu. Tahu nggak ayah bunda apa yang kejadiannya? Lucunya apa? Yang meninggal adik yang mengantar, yang pakai apa oksigen tadi, malah lari dia, sehat dia, sembuh dia. Dan ini luar biasa. Artinya ayah bunda, ya ayah bunda, jodoh, maut, rezeki Allah yang menentukan. Ya, makanya satu lagi saya ingin menyampaikan di sini. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah menghina seseorang, keluarga kita yang mungkin secara kasta, ekonomi, materi di bawah kita. Demi Allah, bisa jadi dia lebih mulia dari kita, bisa jadi dia lebih hebat dari kita,
Di mata Allah. Mungkin di bumi dia tidak dikenal, tapi di langit dikenal. Makanya ya bunda bapak ibu, dalam agama kita Islam, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong, angkuh. Bahkan Rasulullah mengatakan, mohon maaf saya, ya, dan saya mungkin ada di dalamnya ketika saya belum belajar tentang ini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Astagfirullahaladzim. Tidak akan pernah masuk surga, kata Rasulullah, orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Nggak akan pernah masuk surga ya bunda. Pertanyaannya, sombong itu apa bu? Bunda, apakah sombong itu pamer gelang ketika pulang Idul Adha? Ya, ngambil ketupat atau ngambil ketupe tunjang? Begaya, yang satu juga begaya? Bukan. Ya, itu ria namanya. Tapi sombong itu ternyata ya bunda Rasulullah mengatakan dua. Dan ini mungkin ada kita di dalamnya. Pertama apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran ini adalah sombong. Ya, mohon maaf anak-anak muda saya, ya, adik-adik saya. Kalian yang ada di Sumatera Barat, saya berpesan dan saya merindukan ini. Siapapun guru yang duduk di meja ini, yang memberikan kita ilmu, yang memberikan kita kebaikan, ambil. Ambil. Apapun komunitasnya, alirannya, apapun mazhabnya, apapun. Makanya ya bunda, dulu ketika sebelum pulang saya ke Indonesia, ketika saya ambil S3 di UKM di Malaysia, yang saya rindukan apa? Saya bersama Prof. Nafizar, sama-sama di UKM dengan beliau. Yang saya rindukan apa ya bunda? Yang saya rindukan ketika pulang adalah ketika sahabat-sahabat saya yang salafi dengan jamaah tablik berangkulan. Yang saya rindukan apa ya bunda? Yang saya rindukan NU dan Muhammadiyah saling bergandengan tangan ke Masjid Al-Hakim. Yang saya rindukan apa ya bunda? Banser dan FPI bersama-sama amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang saya rindukan. Kalau ini sudah terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, yakin saya, orang tidak lagi menghina, orang tidak lagi menista, orang tidak lagi mengejek Nabi kita, bahkan Al-Quran kita, bahkan masjid kita, bahkan para ulama. Karena kekuatan Islam sudah muncul dengan persatuan. Setuju tidak? Ini yang saya inginkan, ayah bunda bapak ibu. Ya. Dan saya ketika bersedih kalau bukan gurunya, ditinggalkan. Kalau bukan gurunya yang duduk di sini, dia pergi. Dia tidak mau mendengarkan. Wah, ini bukan dari kita ini. Ini bukan dari kita ini. Astagfirullahaladzim. Ayah bunda bapak ibu, saya dengan almarhum Arifin Ilham diajarkan kami, siapapun guru yang di depan, tatap wajahnya, duduk dengar. Kalau baik itu ambil, kalau menurut kita tidak sesuai, diam. Diamkan. Diamkan dan sambil kita mencari dalilnya. Apa maksudnya? Makanya saya berpesan, dahulukan ukhuwah dan dakwah. Yang berujung nanti kalau tidak itu kita dahulukan perpecahan, meremehkan, menolak kebenaran. Yang kedua, orang yang sombong itu ayah bunda adalah ghamdun nas, meremehkan orang lain. Mohon maaf ayah bunda, betapa sering kita meremehkan orang. Betul nggak? Di jalan, saya juga kadang-kadang kalau lagi emosi itu, apalagi di lampu merah, apalagi kalau ada motor ngeber, apa istilah ngeber itu? Hah? Yang ngegas gitu. Kita kadang-kadang ada yang berucap astagfirullah, ada yang berucap mati lawang, ya kan begitu. Ada yang berucap mudah-mudahan capek kan narako, macam-macam. Jadi ayah bunda bapak ibu, bagi kita orang-orang yang beriman, kita akan mengatakan hidayah ya Rabb, hidayah ya Rabb, beri hidayah ya Allah. Ya, maka akan indah pada akhirnya ya bunda. Ayah bunda bapak ibu, ternyata kemuliaan di agama kita di Islam, kemuliaan di agama kita bukan dia punya pangkat jabatan, ya, bukan dia punya harta yang banyak kayak kami di Tanah Abang, bukan. Kayak Pak Haji Ernest yang punya tekstil, bukan. Kemuliaan bukan itu. Seandainya kemuliaan karena harta bapak ibu, ya, maka alangkah tidak adilnya Allah terhadap hambanya. Ternyata kemuliaan itu ayah bunda apa? Ternyata kemuliaan itu ketika kita dekat dengan Allah. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling istimewa di mata Allah itu
Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Ada ungkapan, saya pernah menyampaikan di sini. Orang kerdil suka bikin masalah. Orang bodoh suka membesar-besarkan masalah. Orang biasa suka membicarakan masalah. Tapi orang kreatif cari peluang dari masalah. Ini yang banyak di Padang sekarang. Halo? Halo? Ya, orang kreatif ini. Digorengnya masalah orang, dapat duit dia. Ya, digorengnya masalah kawan saya, ustadz ini di TV, digorengnya terus, dapat uang dia. Ini orang kreatif namanya, Pak. Cari peluang dari masalah orang. Tapi orang besar, dia bisa menyelesaikan masalah. Tapi orang bijak bersyukur dengan adanya masalah. Tapi yang lebih hebat, Bapak Ibu, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diangkat derajatnya oleh Allah ketika bertubi-tubi datang masalah kepadanya. Makanya benar kata Nabi kita, Rasul kita, asyaddul bala, ujian yang paling berat itu kepada siapa? Al-anbiya, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Limaza sabara Ayyub wa tahammal al-alam? Kenapa Nabi Ayub alaihissalam itu sabar ketika diberi penyakit? Dan penyakit ini tidak ada yang memiliki penyakit beliau. Dan penyakit ini menyakiti beliau. Bahkan penyakit ini menyebabkan beliau ditinggalkan oleh keluarga tercinta beliau. Kenapa beliau bisa bertahan? Karena ketakwaan, karena iman, karena rasa sakit yang beliau alami. Bahkan dalam riwayat dalam Al-Quran dikisahkan Nabi Ayub ini, ya Allahu Akbar, sampai ulat yang jatuh dari tubuhnya, ulat yang menggerogoti penyakitnya, ulat, Mbak, ulat, bukan semut, ulat, itu diambil lagi, diletakkan lagi di tempatnya. Dan permintaan beliau apa? Ketika istrinya mengatakan lari dari rumah, bahkan beliau juga mengatakan, nanti kalau aku sembuh, aku akan cambuk engkau 100 kali. Artinya apa? Istrinya tidak sanggup menjadi orang beriman dan bertakwa bersama dengannya dalam suka dan duka. Ya, saya punya jamaah kemarin, orang pesisir selatan. Beliau, lidah beliau ini ada virus, ada apa? Tumor. Nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Semuanya bernanah. Dioperasi di Muhammad Jamil sini. Padang, Muhammad Jamil Padang ya? Muhammad Jamil sini. Tahu nggak ya Bunda? Menangis dia, istrinya pergi. Istri beliau pergi. Istrinya pergi meninggalkannya ketika hendak dioperasi. Artinya apa? Kesetiaan ibu-ibu Bunda di belakang dipertanyakan. Bunda, Bu, kalau kami sudah sakit stroke, jangan tinggalkan kami. Bu, Bunda, tetaplah setia dalam suka dan duka, bahagia dan sengsara. Labi piti kami pailo ibu jebrondong. Naudzubillah. Mohon maaf, baru terjadi bulan ini. Dan saya peluk beliau. Jangan bersedih. Jangan bersedih. La tahzan. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Saya peluk dia. Setelah operasi itu, Pak, dia nangis. Orang yang tercinta meninggalkannya. Orang yang tersayang pergi. Yang selama ini bersamanya, yang tahu dia lagi berpakaian sampai tidak berpakaian, ditinggalkan hanya penyakit. Saya bilang, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih abang. Saya bisikkan di telinganya, saya ada stok janda 5, gadis 2. Ntar abang tengok wajahnya, saya yang melamarkan, nggak akan ditolak. Ustadz yang melamarkan. Halo, halo. Ini serius, saya nggak bercanda. Ini kisah nyata, bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bayul. Kisah nyata. Saya tengok ke wajahnya, abang mau yang mana? 36, janda anak 1, 29, tanpa anak, gadis 20 sama 17. Pilih yang mana? Jadi artinya ya Bunda, semangat beliau, sembuh beliau, sembuh lagi. Orangnya ganteng Pak, orang pesisir itu orangnya ganteng, gagah, mirip. Maaf, adiknya Olga itu siapa? Billy Saputra ya kalau salah ya. Ganteng gagah dia. Jangan pesimis, saya wajah 4,2 bang, saya bilang. Laku. Abang wajah 9,8, masa nggak laku? Saya bilang.
Bisa diatur. Jadi ayah bunda bapak ibu, ya, usikum wa nafsi bittaqwallah. Saya menasihati diri saya, ya, jangan sekalipun meremehkan orang lain. Mohon maaf ayah bunda, kita punya pembantu di rumah, sama, jangan remehkan mereka. Kita punya karyawan di Tanah Abang, di toko kita, jangan pernah berbicara kotor kepadanya. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf saya, ya, kucing ayah karapai, macam-macam keluar kata itu Pak, ya, ampe 56, 78, ya, gara-gara salah faktur, salah ribut, naudzubillah. Jadi ayah bunda, tidak akan pernah mencium bau surga orang yang suka meremehkan orang lain. Tidak akan pernah masuk surga. Al-kibru ridai, hadis qudsi. Sombong itu selendangku, kata Allah. Wal azamatu izari. Jabatan pangkat kedudukan adalah kain sarungku. Faman nazza'a wahidan minhuma, siapa yang mengambil salah satunya akan aku campakkan ke neraka jahanam. Astagfirullahaladzim. Ayah bunda, mari kita belajar. Belajar apa Ustaz Orek? Man sobaro dhafiro. Siapa yang bersabar pasti beruntung. Ya Bu ya? Bu, sabar. Kalau sakit kami jangan tinggalkan. Kalau sakit kami jangan tinggalkan. Saya berkisah lah. Jadi kemuliaan kita Bapak Ibu bukan karena harta, bukan jabatan, pangkat, kedudukan, tapi karena keimanan. Kemuliaan kita bukan karena apa yang kita miliki hari ini, tapi apa? Iman. Bilal bin Rabah mulia Bapak Ibu karena apa? Kenapa? Beriman. Padahal beliau budak. Bahkan beliau adalah salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kerjanya cuma satu Bapak Ibu. Apa? Muazzin. Hanya muazzin. Bahkan Rasulullah mengatakan terompahnya, sendalnya sudah berada dalam surga. Allahu Akbar. Apa kelebihan Bilal? Nggak ada. Tapi karena iman, karena ahad ketika ditimpakan batu besar di perutnya oleh Abu Jahal, Abu Lahab, untuk kembali kepada agama lamanya, dia tetap bertahan dengan kalimat tauhid ini, ahad, sampai datang Abu Bakar membelinya dengan harga yang mahal. Dan Allahu Akbar, beliau happy ending sampai Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu pengusaha kaya di Mekah dan Madinah. Dan ambo yakin Abdurrahman bin Auf ini kakeknya orang Minang. Kenapa? Karena dimanapun dia berada, di otaknya Pak, bagaimana jadi uang. Sama dengan prinsip orang kita, di mana bumi dipijak, di situ tanah dikaplingnya. Iya, itulah orang kita Pak. Ya, seminggu orang Minang ini bodohnya Pak, minggu kedua dia jadi bos. Dia hebatnya Pak. Tidak ada orang Minang drawena mau dia, apalagi 1-0. Makanya di rantau saya lihat orang Minang ini pasti 5 langkah di depan Cina. Di mana Cina buka ruko, 5 langkah di depannya kaki limau. Alhamdulillah. Nah, itulah hebatnya orang kita Pak. Ya, itulah hebatnya orang kita. Artinya apa? Abdurrahman bin Auf. Saya kalau membaca sejarah Abdurrahman bin Auf, ambo yakin iku kakeknya orang Minang. Ya, ditinggalkan hartanya, dunianya Pak, di Mekah, hanya membawa badannya ke Madinah, ingin ikut bersama Nabi, ingin menjadi orang beriman, ingin menjadi orang bertakwa. Ikut dia ditinggalkan, bahkan mohon maaf ibu-ibu, istrinya, anak-anaknya, hartanya. Dan ketika sampai di Madinah, hebatnya inilah orang beriman, diberikan kelebihan di dunia, bukan hanya di dunia, di akhirat pasti juga. Ketika beliau sampai di Madinah, ya, kaum Ansor, sahabat beliau, mengatakan, "Ya Abdurrahman bin Auf, orang kaya Makkah, apa kabar? Apa yang kau bawa? Mana hartamu yang banyak?" Apa jawabannya? "Yang kubawa Allah dan Rasulnya. Aku nggak bawa apa-apa. Aku punya rumah 3. Yang satu RS, yang satu RSSSS, yang satu RSSSSS, banyak S-nya. Kau pilih yang mana? Ambil satu." Begitulah cara Rasulullah mempersatukan ukhuwah antara muhajirin dan ansor. Jadi masalah harta itu Bapak Ibu suatu hal yang biasa. Ya.
Hal yang biasa. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Tujuan saya ke Madinah hijrah bersama Nabi bukan harta, bukan mau rumah. Mana istrimu? Istriku tidak ingin ikut bersama Nabi. Berarti kau sekarang duda. Apa kata sahabat yang lain? Aku punya istri 3. Yang satu umur 17 tahun, yang satu 40, yang satu 60. Kau pilih yang mana Abdurrahman bin Auf? Apakah dia mengatakan ambil yang 60 tahun aku ceraikan hari ini? Enggak begitu. Kau pilih yang mana? Apa jawaban beliau? Tujuan bukan itu. Dulluni aina suq, tunjukkan kepadaku mana pasar. Nah, ini Pak. Ini Pak. Tunjukkan kepadaku mana pasar. Akhirnya ditunjukkan pasar. Bajalan utaknya. Apa nan cocok mengalih kok. Apa nan pas kok. Yang mengalih terompal banyak nampaknya. Nitasi banyak kok. Yang mengalih sepatu banyak. Nan cocok kok. Nan cocok mainan anak-anak. Mungkin itu. Akhirnya Bapak Ibu di Madinah beliau lebih kaya lagi daripada kehidupan di Mekah. Begitu cara Allah. Kenapa? Iman. Iman. Ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kenapa? Beliau cemburu dengan Bilal bin Rabah sampai beliau ingin miskin, Bapak Ibu. Dan saya nggak berbicara ini. Terakhir, saya berbicara satu saja sahabat Nabi. Mungkin dalam pandangan mata kita beliau hina. Kisah Julaibib. Pernah dengar Julaibib? Julaibib ini buruk rupanya, pendek orangnya, hitam legam. Sudah pendek hitam, ya. Dia bisa menikahi seorang putri bangsawan. Ya. Begini ceritanya. Di zaman Nabi, sahabat ini saking beliau mungkin kekurangan fisiknya luar biasa, sampai orang tuanya Bapak Ibu mencampakkannya. Maksudnya apa? Orang tuanya nggak ridho dengan kelahirannya, nggak terima. Kenapa? Sudah pendek, hitam, buruk rupa pula. Akhirnya terlontang-lantunglah Julaibib di Madinah. Kenapa dipanggil Julaibib? Karena beliau kemana-mana pakai jubah kecil, orangnya kecil. Cuman hebatnya Bapak Ibu, salah satu sahabat Nabi yang soleh ini, beliau soleh ini di Madinah. Ya, setiap sholat, kayak kita tadi, subuh itu Pak pasti di sop pertama. Kalau ada panggilan jihad, dia pasti di depan. Padahal kecil orangnya. Sampai-sampai Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW melihat Julaibib hidupnya sampai menua sendirian. Akhirnya Rasulullah bertanya kepadanya, wahai Julaibib, tidakkah ada niat engkau untuk menikah? Apa jawaban Julaibib Pak? Dengan perasaan minder, perasaan tidak ada gunanya untuk menikah, atau tidak perlu pikirkan dunia gitu. Ya Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah. Ambo pendek, hitam, buruk, si anak kasuko ya ambo. Tidak ada nasuko, biarlah ambo modeliko je lah, sampai tua, sampai gaya, sampai mati. Apa kata Rasulullah? Ternyata Nabi Muhammad tidak bercanda, beliau serius. Beliau bertanya sampai 3 kali, maukah engkau menikah Julaibib? Akhirnya Julaibib juga terharu. Dibawalah oleh Rasulullah ke salah satu bangsawan Ansor. Dan dia punya putri cantik. Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika dibawa beliau ini Julaibib, sahabat beliau ini yang soleh ini, yang buruk rupa ini, ketika sampai di rumah bangsawan Ansor, bangsawan ini senang. Wahai Tuan, saya datang ingin menikahi anak Tuan, putri Tuan. Senang dia. Yang pengusaha Ansor ini senang, gembira karena Nabi, dia menyangka Nabi yang akan menikahi anaknya, bukan untukku, tapi untuk sahabatku Julaibib. Apa yang terjadi Pak? Pengusaha Ansor ini terpekik. Kalau bahasa kita, begitu. Mana cerita itu? Itulah ya. Mustahil. Kalau itu kalau bahasa awaknya. Tidak mungkin. Tapi ketika itu apa yang terjadi? Karena sudah dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Datanglah orang tua ini ke anak putri, dan anak putrinya mendengar apa yang diucapkan Nabi ingin melamar anaknya ini, putrinya ini untuk Julaibib. Apa kata anak putri yang soleha ini Bapak Ibu? Dengarkan ibu-ibu. Oh ibu-ibu.
Kalau itu yang minta Allah dan Rasulnya, ayahanda, bunda, kalau yang minta Allah dan Rasulnya, jangan pernah ditolak. Ini adalah keberkahan. Dan saya yakin hidup saya akan nikmat, berkah, dan tidak ada kehancuran. Kira-kira kalau ada anak di lamar mau diiko, kira-kira apa bu? Woi bu, ambo bau, kawan ambo. Halo, halo. Karena jauh pajak tu Ustaz Oren. Kan itu. Lai ASN nyo. Tapi ternyata seorang putri yang solehah, yang diajarkan di lingkungan yang islami, al-bi'ah as-solihah. Apa jawabannya? Kalau Allah dan Rasulnya meminta, ayah jangan tolak. Tahukah Bapak Ibu, Julaibib yang pendek, hitam, mendapatkan seorang perempuan yang luar biasa. Makanya bujang lapuk, jangan berkecil hati kalian. Terus semangat, ya. Terus semangat. Julaibib kisah nyata di zaman Nabi, di zaman Rasulullah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Perhatikan. Jangan bersedih. Jangan bersedih, jangan khawatir. Ya. Kalian itu tinggi derajatnya. Syaratnya apa? Beriman. Iman itu apa? Yakinu bil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Yakin dengan hati, diucapkan dengan lidah, dan diamalkan dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Takwa. Takwa. An-nas kulluhum li Adam. Manusia diciptakan Allah semuanya dari Adam. Betul? Ada yang dari Barua? Hoi. Ada yang dari Barua orang Minang? Awak dari Nabi Adam. Ya, Darwin itu salah itu. Ya, Prof ya. Kita dari Adam. Rasul sudah berbicara, Pak. Masih juga melawan lagi peneliti-peneliti ini. Nabi yang ngomong ini. An-nasu kulluhum li Adam. Manusia diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah. La fatla ala arabin wala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada perbedaan orang Arab non Arab, kadrun, kampret, cebong, apa lagi? Tidak ada perbedaan. Tinggi, pendek, hidung mancung, hidung pesek, keriting, rambutnya botak, rambutnya lurus dia, hitam putih dia. Ternyata yang membedakan kita, ayah bunda, takwa. Yang membedakan kita apa bu? Takwa. Apa takwa Ustaz Oren? Sedikit lagi. Takwa al khaufu minal jalil. Beramal, bekerja, takut akan murka Allah kalau bermaksiat. Itulah takwa. Takwa itu apa? Takut kalau Allah murka kalau bermaksiat. Walaupun sendirian, diam-diam. Adab yang mengawasinya. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Ini takwa. Yang kedua apa? Wal amalu bitanzil. Beramal sesuai dengan Al-Quran. Jadilah ayah bunda pagi ini Al-Quran yang berjalan. Setuju tidak? Jadi Al-Quran berjalan. Ketika Al-Quran melarang ini, jangan ikuti. Jangan jalankan. Ketika Al-Quran menyuruh kita, laksanakan. Laksanakan. Ya. Yang ketiga takwa itu apa? Wasyukru alal jazil. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Banyak harta kita, bagi-bagi. Banyak punya jabatan kita. Ya, kayak Buya Meldi. Tadi malam ngantuk beliau. Sampai jam 1 saya di Solo di Paninggahan. Ya. Beliau dari Pekanbaru dikejar. Capek beliau. Kita doakan pemimpin ini menjadi pemimpin yang sehat, afiat. Ya, saya tanya, berapa lagi jadwalnya? Besok berapa jadwalnya? Jalannya aja lah Ustaz katanya. Jadi ayah bunda lama jadi Ustaz kironya. Ya, daripada jadi pejabat. Mau beruntung lah mau jadi guru ngaji. Buya lah dobalnya kan, umarok dan ulama. Yang keempat Bapak Ibu, waridho bil qalil. Ridho dengan yang sedikit. Bu, suami kita sudah pensiun, berkurang enggak gajinya? Ridho. Ya, qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah, itulah takwa. Jangan caliak kateh, paniang kepala stres nanti, ujungnya stroke, habis itu stop mati mendadak. Oh ibu, caliak ke bawah. Masalah dunia, unzur man huwa asfala minkum wala tanzur man huwa fawqakum. Jangan lihat ke atas, capek, penat, letih. Yang terakhir, takwa itu apa? Wal isti'dad yamir rahil. Siap-siap untuk kehidupan setelah kematian. Semua kita akan mati. Persiapkan diri, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena perbekalan yang paling baik adalah takwa. Balik lagi ke takwa. Ya. Siapkan diri ibu-ibu. Bu. Ibu-ibu ke mati nak? Pasti mati nak?
Siap-siap lah. Jago mulut, jangan gibah, jangan fitnah julai. Ya, ceritakan kebaikan orang. Ceritakan kebaikan orang, jangan keburukan julai. Kau ustaz diceritakan jo. Ustaz kau nak bajang buik bajanya doh. Baca ketek kau mah. Ya, itu. Enggak usah. Ya, cerita baik-baik aja. Puji orang, ya, bersyukur dengan apa yang ada. Ayah bunda, pengen lama waktu syuruk sudah masuk, isyraq. Yang jelas kebahagiaan bagi saya ini titik seperti dakwah saya yang pertama di Sumatera Barat. Ini yang pertama. Saya insya Allah di Sumatera Barat sampai tanggal 26 keliling Sumatera Barat. 27 saya balik ke Jakarta, karena Jumat 28 saya khutbah di Masjid Fatailah Blok B Tanah Abang. Alhamdulillah. Ayah bunda, mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur taat, panjang umur ibadah. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal.